mau Kristen bebas memilih agamanya masing-masing. Tapi ini kan Ahmadiyah lain, ngakunya Islam tapi ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad, asal dari India. Saudara hadirin yang saya hormati, ini yang prinsip penodaan terhadap agama. Kalau nggak ngaku Islam nggak masalah. Supaya mau aman caranya cuma dua, Ahmadiyah jadi agama sendiri, karena Malaysia sudah melarang, Brunei sudah, Rabitoh Alam Islami menyatakan aliran sesat, Saudi Arabia melarang pengikut Ahmadiyah pergi bikin haji, dia dianggap non muslim. Cuma memang pemerintah kita nggak tegas. Kalau dari dulu dinyatakan dilarang, nggak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu. Selain itu kita umat juga harus disiplin. Coba sudah berapa banyak nabi bermunculan di Indonesia. Dan Indonesia ini saya heran, Indonesia ini pasar bagus Pak. Kalau ada nabi ada aja pengikutnya, saya heran tuh. Indonesia ini pasar bagus. Ada Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah, jadi nabi. Konsultan bulu tangkis jadi nabi. Dapat wahyunya di Bogor, ditangkap polisi 4 tahun. Muncul lagi di Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi, ditangkap polisi lagi 2 tahun. Di Malang Ustadz Roy, ya sebenarnya petinju, dia masuk Islam, mu'alaf, belajar Islam tidak pakai guru, diutak-atik ayat Quran. Sholat kita harus mengerti artinya, maka sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Ramai masjid. 2 tahun penjara. Di Jakarta muncul lagi Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap juga oleh polisi. Kita salut sama polisi kita lah, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap Pak Kapolres. Saya bilang sama teman-teman polisi, untung dia ngaku Jibril Pak, coba kalau dia ngaku Israel lebih gawat itu. Yang parah antara Cirebon Losari, dia perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, pernah muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, agama Jasun Jawa Sunda. Yang jadi nabi Tugimin. La haula wala quwata. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga nggak angker ini. Al Mukarram Bapak Kiai Tugimin, nggak enak. Yang lebih ndak enak selawatannya loh itu. Kalau kita kan tadi nikmat tuh, ya Habibi ya Muhammad, nikmat rasanya tuh. Coba ganti sama yang tadi, wah enggak, ya Habibi ya Tugimin, enggak enak itu Pak. Jadi umat Islam itu sangat menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum, awas hati-hati kalimatnya. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum, kita memang yakin cuma Islam agama yang benar, tapi bukan berarti kita boleh menghina agama orang lain. Kenapa? Kalau agama kita yang dihina, kita kan sakit hati. Orang lain sama dong. Itu sebabnya Allah berpesan, jangan kau caci maki Tuhan mereka, karena mereka akan balas mencaci maki Tuhanmu. Dan itu artinya mencaci maki aku, kata Allah. Jelas ini? Jelas? Justru karena umat Islam mayoritas di Indonesia, maka kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik. Kalau umat Islam mau main kasar, mau main kayu, mau main keras,
Umat Islam ini 85%, yang lain pasti selesai, saya jamin selesai. Tapi kan tidak, kita sadar betul ini negara Pancasila, kita sadar betul bahwa kita harus menghargai orang lain agama, menjaga kerukunan, rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Dulu kiai saya bilang, sultanun zulum khairum min fitnatin tadum. Pemerintah yang jelek pun sebenarnya masih lebih lumayan ketimbang tidak ada pemerintahan, kalau itu ukurannya. Coba umpama nanti Pak SBY sudah terlalu pusing, lalu pengumuman jam 000, seluruh rakyat Republik Indonesia saya umumkan mulai malam ini tepat jam 000 pemerintah bubar. Ayo bayangkan seperti apa kita tanpa pemerintah. Hukum rimba, yang kuat menekan yang lemah, yang kaya merampok yang miskin. Rumah saudara dirampok, lapor ke polisi, kata Kapolres, maaf polisi baru bubar. Hak asasi diinjak-injak, lapor ke pengadilan, pengadilan bubar. Masih ada pemerintah saja yang kuat suka menekan yang lemah, apalagi kalau tidak ada pemerintah. Karena itu ulama dan umara dua pilar utama. Kalau kuat keduanya, kuatlah masyarakat. Kalau rapuh keduanya, maka rapuhlah juga masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama. Yang ketiga, kepada siapa kita harus berakhlak? Kita ini harus berakhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Kepada air kita harus berakhlak loh Pak. Saya dulu remaja ngaji fikih, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Saya protes, kenapa makruh kiai? Pertama, untuk kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kau kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya kau harus melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada semut sedang rapat membahas masalah Mesir. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan li semut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada hadis sederhana, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan nyembelih ayam pakai pisau tumpul, itu namanya tidak berperi kebinatangan. Kepada ayam kita berakhlak, kepada pohon kita berakhlak, kepada air kita berakhlak. Kenapa sekarang alam tidak seramah dulu? Karena kita juga tidak ramah kepada alam. Kenapa sering terjadi banjir? Karena tempat air kita kurangi. Dia bingung mau kemana. Air nggak punya tempat. Akhirnya masuk ke rumah kita juga. Masuk dalam zoharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena kita tidak berakhlak kepada lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang pertama, modal utama perjuangannya akhlakul karimah. Mau sukses, utamakan akhlak. Industrialisasi boleh terjadi di Madura, jalan berhotmik licin, oke, listrik masuk desa, alhamdulillah, tapi akhlak jangan berubah, akidah jangan goyah. Teknologi tidak bahaya, yang bahaya orang yang menggunakannya. Wayang itu yang namanya cepot, itu bisa selawat badar kalau yang megang Anom Suroto. Cepot bisa selawat badar kalau yang megang Anom Suroto. Wayang bagaimana dalangnya, teknologi bagaimana orang yang menggunakannya. Satu. Yang kedua, yang kita contoh dari baginda Rasul, beliau itu sejak kecil tidak dimanjakan Pak. Lahir ke dunia tidak sempat melihat wajah bapak. Umur 6 tahun ditinggal ibu.
Umur 9 tahun ngembala kambing, berniaga ke Syam. Syam itu Syria sekarang. Umur 9 tahun bisnis lintas negara dari Saudi ke Syria. Remaja tidak dimanjakan, kerja keras, peras keringat, banting tulang, tidak ada pekerjaan halal yang hina. Lahir pribadi yang tegar, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng karena sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Jadi gini, orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, ndak kaget Pak, mentalnya kuat. Saya santri biasa makan kangkung, datang ke rumah teman dikasih kangkung, loh makanan saya ini, dikasih daging ayam, nambah. Orang tuh kalau biasa susah enak. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, pules Pak. Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid, encok. Hidup ini perjuangan, mau sukses harus berani susah. Jangan seperti dulu nih cerita santri. Ada santri beternak lebah, ambil madunya itu. Satu hari dia mau periksa sarang lebah, naik ke pohon pakai tangga, pakai sarung biasanya santri. Dia lupa ada pakai celana dalam. Naik pohon periksa, entah bagaimana terpegang sarang lebah itu, berhamburan lebahnya keluar. Salah satu masuk ke sarungnya, tergigitlah Al-Mukarramnya itu. Dia menjerit, aduh, jatuh berguling ke bawah. Sudah lama jatuh, dia buka sarungnya, dia lihat bengkak. Karena bengkak kan jadi besar, senang juga dia. Dia berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya, biarlah bengkaknya. Ini kan, ini doa orang nggak konsekuen. Bengkak dan sakit itu paket. Mau bengkak ya harus berani sakit. Masa sakitnya bengkaknya mau, sakitnya nggak mau.